Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Papun Heriani, NPM 18053. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen resiko. Yang A, konsep dasar hukum asuransi. Yang pertama yaitu pengertian hukum asuransi. Pengertian asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut terdapat 4 unsur penting dalam perjanjian asuransi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjanjian, yang kedua para pihak dalam perjanjian, yang ketiga premi asuransi, yang keempat evenement atau suatu peristiwa atau insiden yang tidak tertentu. Yang kedua yaitu dasar hukum asuransi. Di sini dibagi 10. Yang pertama yaitu KUHD buku 1 bab 9 pasal 263 sampai dengan 286. Yang kedua yaitu KUH Perdata pasal 1320, 1338 dan 1774. Yang ketiga yaitu polis asuransi yang merupakan perjanjian para pihak. Yang keempat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam pratikum asuransi. Yang kelima, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan asuransi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 JO, PP Nomor 17 Tahun 1965. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 JO, PP Nomor 18 Tahun 1965. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jam Sostek, PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asabri, dan yang terakhir yaitu PP Nomor 63 Tahun 1991 tentang Askes. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama yaitu prinsip insurable interest atau prinsip kepentingan, terdapat dalam pasal 250 KUHD. Yang kedua, prinsip utmost good faith atau prinsip iktikat baik, tercermin dalam pasal 251 KUHD. Yang ketiga, prinsip independen, terdapat dalam pasal 253 KUHD. Yang keempat, prinsip subrogasi, berada pada pasal 284 KUHD. Dan yang terakhir, prinsip sebab langsung, terdapat dalam pasal 249 dan pasal 276 KUHD. B. Perkembangan perasuransian. Yang pertama yaitu fase perkembangan perasuransian. Yang A, sebelum Masehi. Yang B, abad pertengahan. C, sesudah abad pertengahan. D, abad ilmu dan teknologi. Yang kedua, sejarah hukum asuransi di Indonesia. Asuransi selaku berjalan hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuk yang terlihat sekarang, berasal dari hukum barat. Pemerintah yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum atau res figure di Indonesia dengan cara mengundangkan bergeruling Wetbook dan Wetbook Fund of Handle dengan satu pengumuman atau publicities pada 30 April 1947 dan termuat dalam Statbal 1847 nomor 23
Kedua kitab undang-undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian. 3. Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap asuransi. Pada saat ini kebutuhan tersebut telah berkembang sehingga tidak terbatas pada kebutuhan terhadap hal-hal berikut. Yang A. Proteksi terhadap risiko finansial. Yang B. Kompensasi atas kehilangan anggota badan atau cacat badan atau meninggal dunia. Yang C. Jaminan kelangsungan pendapatan sendiri dan keluarga. Yang D. Sarana investasi dan tabungan. Lanjutannya yaitu saran bagi risiko dan tolong-menolong apabila terjadi musibah. Yang selanjutnya strategi efisiensi pendapatan modal, pendukung strategi pengambilan kebijakan bisnis atau pribadi, dasar pengaturan anggaran biaya, dan memberi rasa aman mengetahui risiko yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang C. Pengaturan asuransi komersial di Indonesia. Yang pertama, pengaturan dalam KUHD. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam buku 2 bab 9 dan bab 10 pasal 592 sampai dengan pasal 695 KUHD yang terperinci. Yang pertama, asuransi kebakaran. Yang B. Asuransi hasil pertanian. Yang C. Asuransi jiwa. Yang D. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan. Yang E. Asuransi pengangkutan darat, sungai, dan perairan pedalaman. Dalam mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian, KUH Perdata memuat ketentuan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, syarat sahnya sebuah perjanjian. Yang kedua, asas hukum sahnya sebuah perjanjian. Yang ketiga, dasar hukum perjanjian asuransi. Yang keempat, subjek perjanjian asuransi. Yang kelima, sifat perjanjian asuransi. Yang keenam, keseimbangan kepentingan menanggung dan tertanggung. Yang selanjutnya itu saksi atas prestasi dalam memenuhi kewajiban. Yang selanjutnya tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, lalu pembatalan perjanjian, dan yang terakhir penafsiran perjanjian. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Pengaturan usaha perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 terdiri atas 13 bab dan 28 pasal dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, bidang usaha perasuransian. Yang kedua, jenis usaha perasuransian. Yang ketiga, perusahaan perasuransian. Yang keempat, bentuk hukum usaha perasuransian. Yang kelima, kepemilikan perusahaan perasuransian oleh WNI dan atau Badan Hukum Indonesia. Dan yang terakhir, perizinan usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan. Pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian di dalam KUH Dagang. Yang A. Penggolongan dan jenis-jenis asuransi. Penggolongan dan jenis-jenis asuransi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, asuransi kerugian atau umum. Yang kedua, asuransi. Yang ketiga, asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai. Lalu yang B, penyebab yang ditanggung dalam perjanjian asuransi atau proximate cost. Lalu untuk yang C, tujuan dan prinsip-prinsip pokok asuransi yang dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prinsip kepentingan yang diasuransikan. Yang kedua, prinsip etikat baik. Dan yang ketiga, prinsip ganti rugi. Lanjutannya yaitu keseimbangan kepentingan, hubungan premi dan jumlah pertanggungan dan perhitungan ganti rugi. Lalu bukti pengalihan risiko kepada penanggung, pengecualian dan pembatalan,
pembatalan dan berakhirnya perjanjian asuransi, penyelesaian sengketa, penafsiran perjanjian, dan sanksi. Undang-Undang Asuransi Sosial. Yang A yaitu asuransi sosial kecelakaan penumpang atau jasara harja. Dibagi lagi menjadi dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Yang B, asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK. Jaminan sosial dibagi lagi menjadi jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK, serta penyelenggaraan asuransi sosial tenaga kerja, asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, dan asuransi sosial pegawai negeri sipil atau ASPNS. Yang C, asuransi sosial pemeliharaan kesehatan atau ASKES, dibagi lagi menjadi pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil atau PNS. D, asas dan aspek hukum dalam perjanjian asuransi. Yang pertama, asas hukum sejarah hukum perjanjian. Sistem hukum yang ada di Indonesia tidak lepas dari pengaruh dari sistem hukum negara Eropa, seperti Belanda yang merupakan pengaruh dari sistem hukum yang terjadi pada zaman Romawi kuno. Hukum Romawi Jerman hampir dapat dipastikan merupakan hibahan dari hukum Romawi kuno. Hukum perjanjian juga dikenal di berbagai negara seperti Spanyol, Prancis, dan Portugis. Yang kedua, asas-asas hukum perjanjian. Yang A, asas hukum perjanjian atau asas kebebasan, freedom of contract. B, asas hukum perjanjian atau asas konsensualisme atau konsensualisme. Dan C, asas hukum perjanjian, yaitu asas iktikat baik atau good faith. Yang D, asas hukum perjanjian, asas kepastian hukum atau facta sunt servanda. Yang E, asas hukum perjanjian, asas kepribadian atau personality. Yang ketiga, aspek hukum dalam perjanjian asuransi. Yang pertama yaitu perjanjian reasuransi bersifat konsensual. Yang selanjutnya perjanjian reasuransi bersifat timbal balik. Lalu prinsip-prinsip utama asuransi seperti insurable interest, utmost good faith, dan indemnity. Perjanjian reasuransi antara ceding company dan reassurador merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Beberapa pokok yang harus diperhatikan yaitu yang A, pertanggung tidak mempunyai hak apapun terhadap reassurador. Yang B, dalam hal reassurador mengalami kebangkrutan, ceding company tetap bertanggung jawab. Dalam hal ceding company mengalami kebangkrutan, reassurador tetap bertanggung jawab kepada ceding company. Yang D, reassurador tidak mempunyai hak terhadap perjanjian terhadap segala kesalahan yang dilakukan oleh tertanggung. Yang E, perjanjian reasuransi adalah perjanjian yang bersifat konfidensial atau rahasia. Yang F, perselisihan yang timbul antara ceding company dan reassurador biasanya diselesaikan melalui arbitrase dan sangat jarang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.